Selamat siang, jumpa lagi dengan saya sahabat Tati Juan. Semoga saya menjumpai teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kali ini saya menjawab komentar teman-teman yang meminta soal prakarya SMP. Semoga saja apa yang saya bagikan bisa membantu teman-teman untuk seleksi P3K guru di tahun 2022. Baik, jadi di prakarya SMP untuk kelas 3 materinya tentang kerajinan berbasis campuran dan rekayasa elektronik. Kita mulai saja soal nomor 1. Namun sebelum kita mulai, mohon bantuan teman-teman, mohon dukungan untuk jangan lupa klik like, share, kemudian subscribe tentunya. Bunyikan tanda loncengnya agar apapun yang saya bagikan teman-teman selalu orang pertama yang bisa mengetahui atau bisa menontonnya. Baik, saya beri waktu untuk mengklik. Silakan teman-teman, karena klik subscribe itu adalah gratis, tidak berbayar. Oke, kita mulai nomor 1. Menyederhanakan bentuk dengan cara mengurangi atau menambah bentuk prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan terdiri dari 5 bagian, yaitu pesan eksplisit, pesan implisit, bahan yang tersedia dari awal, produk kerajinan sebagai materi asal, penghematan bahan. Yang dimaksud dengan pesan bersifat implisit adalah produk kerajinan harus jelas apakah sebagai produk fungsional atau sebagai produk hias. B. Produk kerajinan harus membawa pesan informatif atau prestige. C. Tersedianya bahan baku sejak awal dapat menjadi modal perancangan produk kerajinan. D. Produk kerajinan sebagai materi asal untuk dilakukan penyederhanaan bentuk harus disiapkan dalam bentuk gambar atau bentuk produknya. E. Penghematan bahan agar produksi dapat dilakukan sebanyak mungkin dengan berbagai bentuk rancangan. Jawabannya adalah B. Jadi definisi dari 5 poin ini merupakan prinsip yang harus dilakukan dalam tahap perancangan. Namun yang ditanyakan adalah pesan yang bersifat implisit. Itu berarti produk kerajinan harus membawa pesan informatif atau prestige. Kemudian jadi 5 poin ini masuk semuanya dalam prinsip 5 dasar prinsip perancangan kerajinan berbasis campuran, teman-teman. Nomor 2. I batu atau 1 batu, 2 kayu dan logam, 3 keramik, kulit dan serat, 4 plastik dan gips, 5 fiberglass. Yang termasuk jenis bahan buatan untuk pembuatan kerajinan berbasis campuran adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 1, 2, 4, dan 5, D. 1, 3, dan 5, E. 4, dan 5. Jadi yang merupakan bahan buatan bukan alami adalah yang poin keempat dan 5, plastik, gips, dan fiberglass. Kalau batu, kayu dan logam, keramik, kulit dan serat itu merupakan bahan alami yang merupakan bahan dasar untuk pencampuran kerajinan berbasis campuran. Next, kita lanjut di nomor 3. Kerajinan keramik juga merupakan bagian dari kerajinan berbasis campuran. Untuk pembuatan kerajinan keramik tidak membutuhkan alat khusus. Antara lain, artinya di pembuatan ini agak keliru ya. Untuk pembuatan kerajinan keramik membutuhkan alat khusus, antara lain A. Bucir, handwell, kickwell, roll, spon, dan tali pemotong. B. Gunting, bucir, kawat, dan tang. C. Amplas, pisau, spon, roll, dan tang serta gunting. D. Tali pemotong, bucir, kawat, tang, dan gunting. E. Kawat las, roll, pisau, ember, dan gayung.
Jadi yang termasuk dalam alat-alat untuk pembuatan kerajinan keramik adalah bucir, handwheel atau pemutar tangan, kickwheel atau pemutar kaki, kemudian roll, kemudian spon, dan tali pemotong. Jawabannya ada di A. Next kita lanjut poin keempat. Nomor 4. Elektronika adalah satu cabang teknik atau fisika yang mengendalikan aliran elektron atau partikel yang bermuatan listrik pada komponen-komponen aktif seperti transistor, diode, dan IC, serta komponen pasif elektronika seperti resistor, kapasitor, dan induktor. Fungsi dari resistor adalah A. Menghambat arus listrik dan mengatur tegangan listrik. B. Menyimpan energi dalam medan listrik. C. Sebagai beban induksi. D. Memindahkan tenaga listrik antara dua rangkaian. E. Sebagai sumber listrik. Jawabannya adalah menghambat arus listrik dan mengatur tegangan listrik. Itu fungsi dari resistor. Baik, kita lanjut nomor 5. Sebelum saya lanjut, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, mohon dukungannya untuk klik like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar admin lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Next kita lanjut nomor 5. 1. Sebagai penyaring pada rangkaian regulator DC atau power supply untuk meminimalisir tegangan ripple AC yang masih tersisa. 2. Pembangkit pulsa dalam rangkaian osilator. 3. Sebagai penggeser fasa. 4. Sebagai kopling penghubung antara dua buah rangkaian elektronika. 5. Menghambat arus listrik yang melewatinya yang bukan merupakan fungsi. 5. Menghambat arus listrik yang melewatinya. Pertanyaannya, yang bukan merupakan fungsi utama dari kapasitor adalah A. Poin 1, B. Poin 2, C. Poin 3, D. Poin 4, E. Poin 5. Jawabannya adalah poin 5, yang bukan merupakan fungsi utama kapasitor, menghambat arus listrik yang melewatinya. Berarti poin pertama sampai poin keempat adalah fungsi utama dari kapasitor, teman-teman. Nomor 6. Konsep elektronika terbagi menjadi dua bagian, yaitu elektronika analog dan elektronika digital. Elektronika analog adalah bidang elektronika di mana sinyal listrik yang terlibat bersifat kontinu dan komponen yang digunakan umumnya bersifat diskrit. Contoh elektronika analog adalah A. Jam tangan analog dan alat-alat perkusi. B. Sampler. C. Sequencer. D. Groovebox. E. Modem. Jawabannya adalah A. Jam tangan analog dan alat-alat perkusi. Sementara sampler, sequencer, groovebox, dan modem adalah alat elektronika digital. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Salam sehat. Semoga yang saya bagikan bisa membantu teman-teman untuk lolos di seleksi P3K tahap 3 nanti atau di tahun 2002 nanti. Semoga segala urusan teman-teman dipermudah dan bisa lolos lagi di seleksi tahap 3. Sampai jumpa teman-teman. Demikian yang saya sampaikan.